Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami menyerahkan akan pemberitaan firman sebentar ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Kau sudah menyertai kami selama 1 tahun ini. Atas anugerah dan kemurahan-Mu semata Tuhan, kami boleh berjalan minggu demi minggu, bulan demi bulan hingga saat ini. Dan biarlah semua yang kami pelajari boleh menjadi berkat di dalam hidup kami, menolong kami untuk semakin mengerti akan karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hari ini, Tuhan sekali lagi yang beranugerah menolong hamba-Mu, boleh berkata-kata, menyampaikan dengan jelas, supaya firman boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan share screen. Ya, hari ini saudara sekalian, kita akan masuk di dalam satu tema yang berjudul tentang pengudusan ya. Jadi setelah beberapa minggu lalu kita telah sampai di dalam tema pembenaran, di mana Kristus Allah menyatakan kita itu benar, dianggap benar. Maka kita sekarang masuk di dalam satu proses atau tahap di dalam karya keselamatan Allah yang paling panjang di dalam hidup kita, yaitu sanctification atau pengudusan. Apa itu pengudusan? Saya akan memberikan beberapa definisi ya, supaya menolong kita memahami tentang pengudusan itu. Yang pertama dari Anthony Hukma. Anthony Hukma mengatakan kita dapat mendefinisikan pengudusan itu sebagai gracious operation ya, satu karya anugerah dari Allah Roh Kudus yang melibatkan tanggung jawab kita, saudara. Jadi di dalam pengudusan ini ada tanggung jawab kita, di mana Dia, Roh Kudus itu membebaskan kita dari polusi dosa, memperbarui seluruh natur kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan memampukan kita untuk hidup menyenangkan Dia. Ya, jadi kata-kata yang saya garis bawahi ini penting sekali. Di dalam pengudusan itu ada kita dibebaskan dari polusi dosa, memperbarui seluruh natur kita. Nah, saudara, definisi yang lain itu dari Louis Berkhof mengatakan hampir sama, bahwa pengudusan itu adalah satu karya yang bersifat anugerah dan terus-menerus dari Roh Kudus, di mana Dia membebaskan kita dari polusi dosa, memperbarui seluruh naturnya di dalam gambar dan rupa Allah, dan memampukan Dia untuk melakukan perbuatan baik. Ya, jadi ada kata-kata yang mirip, kata-kata yang saling melengkapi. Terakhir dari Wayne Grudem, saudara. Wayne Grudem memberikan definisi bahwa pengudusan itu ada satu karya yang progresif, yang terus bertahap dari Allah dan manusia. Jadi ini melibatkan dua pihak, Allah dan manusia, dan membuat kita semakin bebas dari dosa dan semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, di sini Wayne Grudem memakai kata progresif. Jadi Wayne Grudem memiliki satu pemahaman bahwa pengudusan itu tidak boleh statis. Dari kita percaya sampai nanti kita dipanggil Tuhan terus seperti itu statis. Nggak boleh, justru harus progresif ya. Semakin naik, semakin baik. Nah, itu definisinya. Jadi saudara, di dalam definisi ini saudara, berbagai definisi yang kita baca ini, sebenarnya di dalam pengudusan itu terkandung dua aspek penting di dalam pengudusan. Yang pertama itu saya sebut sebagai aspek negatif, yaitu apa? Pengudusan itu mematikan manusia lama kita, saudara. Tadi kita dikatakan diperbarui sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi di dalam proses pengudusan itu ada proses yang namanya kita itu dimatikan manusia lama kita, natur berdosa kita. Tetapi juga ada aspek positif, yaitu kita itu dihidupkan manusia baru kita yang sudah di dalam Tuhan. Ya, jadi ini dua aspek berjalan bersamaan. Saudara, di dalam aspek negatif inilah kita itu dikatakan yang tadi kita baca polusi dosa. Setelah kita percaya kepada Tuhan, bertobat, dan kita itu dibenarkan. Kita dibenarkan itu kan hanya menyangkut masalah status kita di hadapan Allah, saudara.
Tetapi secara kondisi kita ini tetap adalah orang yang berdosa yang perlu terus dikuduskan. Dosa itu tetap memberikan pencemaran, polusi di dalam hidup kita. Maka kita itu perlu dikuduskan sepanjang hidup kita. Nah, pertemuan yang lalu saya telah membahas atau menyinggung dua istilah, guilt of sin dan pollution of sin. Ya. Guilt of sin itu berkaitan dengan masalah status kita di hadapan Allah. Jadi status kita sekarang sudah jadi orang benar, tapi polusi dosa itu kan masih ada di dalam manusia lama kita. Nah, inilah fungsi dari pengudusan, di mana polusi dosa itu makin lama makin dikikis di dalam hidup kita. Ya, ini ayat-ayatnya yang lain, misalkan Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, di dalam ayat ini Paulus itu berbicara seperti yang kita bahas barusan. Natur manusia lama kita itu harus ditanggalkan, dilepaskan, dibuang. Ya, ini gambaran seperti orang memakai baju. Baju yang lama kita buang dan dikatakan mengenakan manusia yang baru. Ya, jadi ada hal yang dibuang, ada hal yang justru harus kita kenakan. Di dalam Roma 6 ayat 11 Paulus juga sama berbicara tentang pengudusan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita ini di dalam proses pengudusan. Mati bagi dosa, polusi dosa, dikikis, dibuang. Tetapi kita dikatakan kamu harus hidup yang baru bagi Allah. Ya. Nah, saudara, inilah definisi pengudusan secara umum. Dan kita sekarang akan melihat tentang sifat pengudusan yang terjadi di dalam hidup kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertama, saudara, sifat pengudusan itu seperti definisi yang tadi diberikan oleh para teolog di atas, mengatakan bahwa karya Roh Kudus di dalam hidup manusia. Jadi pengudusan pertama-tama itu adalah karya Allah, tetap karya Allah di dalam hidup kita. Ya, ada beberapa ayat yang mendukung ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi di dalam ayat ini Paulus mengatakan Allah itu akan menguduskan kamu. Ya. Ayat yang lainnya, saudara, di dalam Efesus 5 ayat 25-26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, jadi Allah Roh Kudus itu yang menguduskan kita. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya. Jadi sudah di dalam ayat-ayat ini jelas dikatakan bahwa di dalam proses pengudusan ini Roh Kudus atau karya Roh Kudus itu yang bekerja di dalam hidup kita. Ya, sebagaimana janji Tuhan Yesus, Dia akan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Tetapi saudara, sifat pengudusan ini bukan hanya sepihak karya Allah di dalam hidup manusia, lalu kita nganggur, kita tidak berbuat apa-apa. Tidak, saudara. Sifat pengudusan kedua itu dikatakan ini menuntut tanggung jawab atau keaktifan manusia. Di dalam definisi di atas tadi yang kita baca, itu selalu disinggung tentang keaktifan partisipasi kita. Nah, beberapa teolog mengatakan bahwa pengudusan ini merupakan kerjasama antara Allah dan manusia. Ya, kerjasama di sini artinya bukan berarti kalau tidak ada manusia Allah tidak bisa bekerja, bukan. Tapi saya lebih senang mendefinisikan itu sebagai menuntut tanggung jawab, menuntut keaktifan, menuntut partisipasi dari kita. Jadi kita bukan pasif, saudara. Biar Tuhan yang menguduskan, lalu kita hidup santai-santai, tidak. Ya. Nah, saudara, Galatia 5 ayat 16 mengatakan,
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kata-kata seperti ini saudara, itu muncul puluhan kali di dalam Alkitab. Karena kata-kata ini ditulis di dalam bentuk perintah. Jadi ada perintah bagi kita, hiduplah oleh roh. Kalau Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini juga sama, merupakan satu perintah bagi kita supaya kita itu hidup di dalam roh, mematikan keinginan dosa di dalam kita. Dan 1 Petrus 2 ayat 1 juga mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, ini 3 contoh ayat saudara. Sebenarnya di dalam Alkitab banyak ayat-ayat seperti ini yang memerintahkan kita supaya kita itu juga melakukan sesuatu di dalam proses pengudusan kita. Nah, di dalam proses pengudusan itu melibatkan tanggung jawab kita. Ya. Berikutnya, sifat pengudusan itu selalu terjadi di dalam alam kesadaran kita. Di dalam awal pertemuan kita, saya mengatakan di dalam regeneration, kelahiran baru, itu terjadi di dalam alam bawah sadar kita. Kita tidak sadar kapan kita dilahir barukan. Tetapi di dalam pengudusan ini harus sadar, saudara. Kita sadar betul apa yang kita lakukan. Kita sadar betul apa yang harus kita kerjakan di dalam proses pengudusan ini. Ya, jadi ingat, kalau kita mendengar khotbah, orang dikuduskan di dalam ketidaksadaran, ditumpangi tangan lalu geblak, tidak sadar, golong-golong, muntah-muntah, lalu merasa diri sudah kudus. Saya jamin itu bukan pengudusan yang sejati. Pengudusan itu bukan di dalam keadaan kita trans atau tidak sadar atau ekstasi, tapi di dalam alam kesadaran kita, memakai rasio kita. Ya, nah saudara, sifat pengudusan yang berikutnya yang perlu kita ingat, ini adalah sesuatu proses yang tidak pernah selesai, saudara, di dalam hidup kita. Tidak pernah berakhir dan tidak pernah sempurna di dalam hidup kita sampai kita nanti akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Jadi inilah sesuatu sifat pengudusan yang agak unik ya. Ketika kita diperintahkan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, sebenarnya kita ini tidak akan pernah kudus 100%. Nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan ada satu pandangan yang nyeleneh tentang pengudusan ini. Ya, jadi pengudusan ini sesuatu proses terus sepanjang hidup kita. Dan Wayne Grudem tadi memakai kata progresif. Meskipun ini tidak pernah selesai, tidak pernah sempurna, harus ada progres. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita harus menjadi orang yang lebih diperkenan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Alias bertumbuh di dalam rohani kita, bertumbuh di dalam pengudusan kita. Ya, jadi bukan statis terus, tapi harus progres, meningkat. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, kenapa kok seperti ini? Ini ayatnya, saudara. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, jadi saudara, selamanya di dalam masa-masa hidup kita ini, seperti pelajaran minggu lalu, Martin Luther berkata, kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan, tetapi pada saat yang sama, kita ini tetap adalah orang yang berdosa. Ya, ini saudara, Alkitab ngomong kalau kita mengklaim diri kita tidak berdosa, maka kita ini menipu diri sendiri. Karena realitanya kita ini masih jatuh di dalam dosa, bahkan kita ini sering berdosa di dalam hidup kita. Ya, jadi ini satu proses sepanjang hidup kita yang tidak akan pernah selesai. Nah, sifat pengudusan itu harus kita lihat karena dia tidak pernah selesai. Kita harus melihatnya, ini adalah satu peperangan rohani di dalam hidup kita. Saudara, apa yang membedakan sebelum dan sesudah kita di dalam Tuhan? Salah satunya adalah orang yang sudah di dalam Tuhan harus merasakan, harus melihat, harus mengalami yang namanya peperangan rohani, spiritual warfare, setiap saat, setiap waktu, di segala tempat. Ya, inilah saudara, maka Paulus mengatakan kan di dalam Efesus 6
Kita itu seperti prajurit. Kenakanlah ketopong keselamatan, gunakan perisai iman, pakailah pedang roh, dan sebagainya dan sebagainya. Kita digambarkan seperti prajurit yang sedang berperang, karena memang realitas kehidupan rohani itu ada satu peperangan rohani setiap saat, saudara. Entahkah kita mau taat kepada Tuhan atau kita mau memberontak dan tidak taat kepada Tuhan setiap saat. Saudara, inilah yang dialami oleh Paulus. Nah, Paulus menuliskan ini ya di dalam Roma pasal 7. Nah, Roma pasal 7 ini pasal yang panjang. Saya hanya mengutipkan satu bagian di dalamnya, saudara. Kalau saudara mau baca, harus baca seluruhnya. Dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Nah, Paulus menuliskan ini, saudara, bukan pada waktu dia belum bertobat, tetapi justru setelah dia bertobat. Jadi dia merasakan ada satu peperangan rohani. Di dalam ayat yang lain dia mengatakan, aku menemukan dua hukum berperang di dalam diriku. Ya, hukum mau taat Tuhan atau hukum mau tidak taat kepada Tuhan. Saudara, bukankah di dalam hidup kita seringkali kita juga mengalami ini, saudara? Kita tahu apa yang baik yang mestinya harus kita lakukan, tapi kita tidak mampu lakukan. Justru kita tidak kerjakan. Dan kita tahu apa itu yang jahat, yang berdosa, yang seharusnya kita tidak perbuat, tapi itu yang kita lakukan. Ya, itulah kita, saudara. Di dalam proses pengudusan ini, itu selalu ada proses jatuh bangun. Tapi jangan banyak jatuhnya daripada bangunnya, saudara. Harus lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya. Baru itu ada progres di dalam kehidupan rohani kita. Ya, jadi ingat, kita ini bukan dipanggil Tuhan ditebus untuk hanya sekedar menikmati keselamatan lalu santai-santai. Saudara, melihat hidup rohani kita adalah satu spiritual warfare. Berikutnya, saudara, karena pengudusan itu melibatkan keaktifan kita, tanggung jawab kita, maka pengudusan itu memiliki sifat yang berbeda-beda hasilnya. Pada setiap anak-anak Tuhan, itu ada hasil yang berbeda. Saudara, kita jangan berpikir ya, oh saya sudah jadi orang Kristen lama, saya sudah percaya Yesus lama, maka otomatis saya sudah mengalami pengudusan di dalam hidup saya. Belum tentu, saudara. Berapa lama kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, tidak menjamin hidup kita itu mengalami satu perubahan pengudusan dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu tergantung kepada kemauan kita, tergantung juga kepada ketaatan kita, tergantung kepada niat kita. Jadi saudara, jangan heran melihat orang yang sudah lama percaya kepada orang Kristen, kepada Tuhan menjadi orang Kristen, kok hidupnya seperti ini, seperti orang nyaris tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Suka berbohong, suka omong kotor, hidupnya tidak bisa jadi contoh dan sebagainya. Karena dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir pengudusan pada tiap orang itu semua hasilnya sama. Enggak, saudara, hasilnya akan berbeda-beda. Berikutnya, saudara, pengudusan ini itu terjadi ketika Allah itu menguduskan kita. Itu meliputi seluruh hidup kita. Yaitu baik hal-hal yang bersifat jasmani, tubuh kita, termasuk jiwa atau roh kita. Jadi Tuhan menguduskan itu bukan cuma tubuh kita tok atau bagian roh kita tok, lalu tubuhnya biar najis, enggak apa-apa. Enggak, saudara. Tuhan itu berkarya menguduskan kita secara utuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang tadi kita baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi saudara, ketika Tuhan menguduskan kita, yang dikuduskan adalah keseluruhannya. Tubuh ini penting, roh kita juga penting. Dua-duanya itu penting di mata Tuhan, maka dikuduskan oleh Allah semuanya. Ya, nah ini saudara beberapa sifat-sifat pengudusan yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita sekarang akan masuk, saudara, di dalam satu topik. Ketika Allah itu menguduskan kita, dan Allah juga menuntut kita tanggung jawab dan partisipasi kita di dalam
pengudusan diri kita. Lalu bagaimana pengudusan itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Saudara, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Ya, kalau Tuhan menyuruh kita hidup kudus, Tuhan pasti menyediakan sarana pengudusan bagi anaknya. Ya, jadi Tuhan tidak mengatakan kamu harus hidup kudus lalu kita digeletakno, ditinggalkan. Enggak, Tuhan menyediakan instrumen pengudusan bagi kita. Saudara-saudara, sarana pengudusan pertama yang paling awal tentunya adalah kematian Yesus Kristus. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu orang yang najis di hadapan Allah, orang yang berdosa di hadapan Allah. Darah Yesus itu menguduskan orang yang percaya kepada Dia. Tapi itu sebelum kita percaya kepada Dia. Setelah kita percaya kepada Tuhan, ya, kita menjalani hidup kita berpuluh-puluh tahun di dalam dunia ini, Tuhan menyediakan berbagai sarana pengudusan. Ya, maka saya tidak memasukkan darah Yesus sebagai sarana pengudusan karena itu sudah kita bahas pada pelajaran kita yang lampau. Sekarang saya akan memfokuskan sarana pengudusan ini setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Pertama, saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Jadi sesuai dengan namanya Roh Kudus, ya berarti Dia Roh yang tugasnya adalah menguduskan anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai satu materai di dalam Efesus 1 ayat 13. Sebagai satu materai yang diberikan di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita. Pak Paulus mengatakan tubuhmu itu bait Allah. Ya. Maka Roh Kudus itulah yang paling primer, utama untuk menguduskan kita. Maka Paulus mengatakan tadi yang ayat kita baca ya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup menurut keinginan daging. Apa maksudnya hiduplah menurut Roh? Nah, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita sebagai materai ya. Jadi Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, menegur kita apabila kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, inilah yang membedakan anak Tuhan dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Saudara, yang berikutnya saudara, selain Roh Kudus, bagian-bagian berikutnya ini harus saya jelaskan dengan lebih mendetil ya. Kedua, Tuhan juga menyediakan sarana kepada kita, yaitu adalah firman-Nya. Maka saya sebut sebagai firman Allah yang benar, firman Allah yang sejati. Kenapa harus saya tambahi ini? Karena kalau tidak, ini bisa berbahaya. Saya jelaskan dulu saudara ayatnya. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, firman Tuhan, Alkitab kita, Tuhan berikan kepada kita, itu sebagai salah satu sarana untuk menguduskan kita. Ya, kalau kita rajin mempelajari, kita rajin membaca firman Tuhan, kita mengertinya dengan baik, maka firman Allah itu menjadi alat di tangan Roh Kudus untuk menguduskan kita. Ketika kita tidak taat, Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita melalui firman, pakai firman. Ayat kedua, Mazmur 119 ayat 19 juga mengatakan hal yang sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Ya, jadi saudara lihat betapa pentingnya peranan firman Allah, Alkitab kita di dalam kehidupan orang percaya. Nah, firman Allah itu jangan hanya dibaca atau dibuka pada hari Minggu ketika kita ke gereja. Ayo kita buka bagian ini, kita buka, baca, lalu ditutup, bukanya lagi minggu depannya lagi. Jangan saudara, firman Allah itu diberikan kepada kita supaya kita itu terus mengalami satu proses pertumbuhan
di dalam kerohanian kita. Pengenalan kita kepada Allah juga bertumbuh. Nah, problemnya, ini yang saya katakan, firman Allah seperti apa yang akan menguduskan kita? Yaitu firman Allah yang benar, firman Allah yang sejati. Saudara, maksudnya begini, kalau kita itu membaca firman Allah, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, dan sebagainya, itu kan semua berkaitan dengan firman Allah. Tetapi yang kita dengarkan, yang kita baca, saudara, hanya ayat-ayat yang kita senangi saja. Tuhan adalah gembalaku, ya, janganlah kamu khawatir, bla bla bla, dan macam-macam ayat-ayat favorit kita, hanya ayat-ayat yang menyenangkan hati kita. Kita tidak mau tahu keseluruhan firman Tuhan dengan utuh dan benar. Nah, firman Tuhan seperti ini, saudara, bagi saya bukan menjadi alat yang menguduskan kita. Ya, firman Allah ini harus benar, harus firman yang sejati, termasuk di dalamnya ada teguran-teguran Allah di dalam diri kita. Kita harus mau dengarkan, kita harus membuka hati, karena justru itulah yang akan menguduskan kita. Ya, kalau kita mendengar khotbah, hanya mau dengar khotbah yang banyak ceritanya, banyak kesaksiannya, tidak ada penggalian Alkitabnya. Lah bagaimana khotbah seperti ini bisa menguduskan kita? Banyak khotbah yang ketawa-ketawa, humor dan sebagainya. Ya, saya tidak yakin, saudara, firman Allah seperti ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kita kepada pengudusan. Saudara-saudara lihat ya, saya ini di dalam bagian ini sangat concern sekali. Saudara lihat kenapa fenomenanya banyak mimbar gereja sekarang ini tidak memiliki kuasa Allah di dalam pemberitaan firman, tidak memiliki suatu daya transformasi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk poin ini, saudara, kalau sudah mau tahu, silakan ya memperlengkapi tema kita hari ini dengan melihat satu materi yang sudah pernah saya buat, The Decline of Christianity bagian pertama. Nah, ini materi yang merupakan analisa saya untuk melihat sekarang kenapa banyak gereja itu lumpuh di dalam mimbarnya, saudara. Saya di sana memberikan beberapa analisa saya, kenapa banyak gereja sekarang tidak menyatakan kuasa Allah di dalam pemberitaan firman, ya. Tidak ada sarana, tidak menjadi sarana pengudusan lagi bagi jemaat Tuhan. Kenapa, saudara? Ada banyak hal. Silakan dilihat di situ, saya tidak jelaskan di sini. Saudara ingat, karena Roh Kudus itu selalu memakai firman Allah yang benar, yang sejati untuk menguduskan hidup kita. Saya tidak yakin, saudara, Roh Kudus pakai khotbah yang isinya ketawa-ketawa, humor-humor, cerita ngalor ngidul untuk menguduskan hidup kita. Tidak. Kalau saudara terus pergi ke gereja yang model seperti ini, saya jamin hidup saudara tidak akan bertumbuh. Saudara tidak akan mengalami proses pengudusan apa-apa, karena tidak ada firman Allah yang benar yang diberitakan dari atas mimbar, ya. Termasuk khotbah-khotbah yang hanya berbicara teologi kemakmuran, ikut Yesus sukses, ikut Yesus kaya, dan macam-macam, sembuh, makmur, dan lain-lain. Firman-firman seperti ini, saudara, tidak akan menguduskan hidup kita. Maka tadi saya katakan, firman Tuhan itu penting, tapi firman yang benar dan yang sejati, itu yang menguduskan kita. Ya, itu sarana yang kedua. Sarana ketiga, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita adalah berdoa. Nah, sekali lagi saya berikan notes di situ, bila dilakukan dengan benar. Saudara, apakah semua berdoa itu menguduskan hidup kita? Belum tentu, saudara. Tidak semua berdoa itu menguduskan kita. Ada berdoa yang baik, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ini berdoa yang baik. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan jagai hidup saya, supaya saya berjalan dalam kebenaran-Mu, supaya saya taat kepada Engkau. Itu doa yang menguduskan kita, saudara. Tapi kalau kita doa isinya minta kekayaan, minta kemakmuran, minta kelancaran hidup, seumur hidup kita doanya begitu terus, lah doa seperti ini tidak menguduskan kita, saudara. Yakobus 4 ayat 3 mengingatkan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Jadi saudara lihat, doa itu bisa salah, saudara.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini bukankah yang paling banyak terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan? Kita hanya berdoa kepada Tuhan kalau kita ada masalah. Kita berdoa kepada Tuhan kalau kita ada keinginan. Tuhan, saya ingin ini, saya ingin itu, kabulkan Tuhan ini. Ya, saudara lihat, ini doa-doa yang tidak menguduskan, saudara. Ya, jadi Yakobus 4 ayat 3 ini menjadi satu peringatan kepada kita. Berdoa itu bisa salah, saudara. Meminta kepada Tuhan itu bisa meminta sesuatu yang keliru. Ingat ya, Yakobus dan Yohanes itu pernah minta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Walaupun itu bukan dalam bentuk doa, tapi itu permintaan. Kalau engkau datang dalam kerajaanmu Tuhan, dudukkan kami satu di kananmu, satu di kirimu. Lah itu kan satu permintaan atau satu doa yang untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi saudara, maka saya katakan, apakah berdoa bisa menjadi sarana pengudusan? Bisa, ketika kita berdoa dengan benar. Tuhan Yesus mengatakan di dalam doa Bapa kami, satu doa yang indah sekali ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu doa yang menguduskan, saudara. Tuhan Yesus juga berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Itu doa yang baik, doa yang menguduskan kita, mengingatkan kita. Ya, nah, saudara, inilah sarana yang Tuhan berikan kepada kita bagi anak-anaknya supaya kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam pengudusan kita. Berikutnya saudara, sarana yang Tuhan berikan itu ada gereja. Ya. Nah, gereja atau persekutuan, nah saya kasih notes lagi, bila berfungsi dengan baik dan benar, gereja itu memang dipanggil oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak Tuhan, untuk menghibur anak Tuhan, untuk mengajar umat Tuhan, untuk juga menjadi sarana pengudusan bagi umat Tuhan, bila berfungsi dengan benar. Ya. Yang kita lihat seringkali di dalam persekutuan isinya gosip, isinya hal-hal yang tidak karu-karuan. Ya, jadi kalau gereja atau persekutuan tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan, ya gereja itu tidak berfungsi sebagai sarana pengudusan. Ya. Ibrani 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi saudara, kenapa kita itu terhimpun di dalam satu komunitas gereja? Supaya kita saling memperhatikan, sudah, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menggosip. Ya, kalau kita melihat ada saudara kita jatuh, kita harus menolong, bukan menggosipkan. Nah, ini sarana pengudusan. Kisah Rasul 20 ayat 28 juga sama. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, perintah ini diberikan kepada para penilik jemaat, ya, pemimpin-pemimpin gereja untuk menggembalakan jemaat Allah. Nah, menggembalakan di sini itu arti yang luas sekali, termasuk gereja itu dipanggil untuk menjadi sarana pengudusan bagi anak-anak Tuhan. Salah satunya yaitu tadi melalui disiplin gerejawi. Ya, jadi kalau ada jemaat yang hidupnya tidak beres, kita harus menegur sebagai pemimpin gereja, menggembalakan supaya mereka hidupnya lebih baik lagi. Ini fungsi gereja, ya. Nah, berikutnya saudara, Tuhan bukan hanya memberikan gereja dan persekutuan. Alkitab menunjukkan satu fakta, sarana pengudusan itu yang terakhir adalah yaitu penderitaan. Nah, ini pun kalau direspon dengan benar, saudara. Orang itu sadar dia menderita karena satu dosa atau satu kesalahan, dia akan bertobat. Tapi kalau dia tidak berespon dengan benar, ya dia tidak akan menjadi, penderitaan ini tidak akan menjadi sarana pengudusan di dalam hidupnya. Saudara lihat, berulang kali Allah di dalam PL memberikan penderitaan kepada bangsa Israel supaya mereka kembali hidup kudus di hadapan Tuhan. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini. Ya, ini panjang saudara konteksnya. Tuhan seringkali memberikan kekalahan di dalam peperangan. Mereka mengalami penderitaan supaya mereka bertobat dari dosa mereka. Bangsa Israel seringkali meninggalkan Tuhan, menyembah berhala dan sebagainya. Tuhan memberikan banyak penderitaan
supaya mereka kembali hidupnya dikuduskan. Ya. Mazmur 51 ditulis oleh Daud, merupakan pengakuan Daud setelah dia bertobat ya dari dosanya. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, jadi ini konteksnya Daud setelah dihukum oleh Tuhan, dia tuliskan Mazmur 51 ini, dan dia juga menuliskan ayat ini. Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang sama seperti aku ya, supaya mereka orang-orang berdosa itu berbalik kepada Engkau. Jadi saudara lihat, penderitaan itu Tuhan berikan supaya anak-anak Tuhan kembali kepada Dia, hidupnya dikuduskan. Nah saudara, saya akan melanjutkan sedikit. Tadi di depan saya mengatakan bahwa pengudusan ini ada satu proses sepanjang hidup kita yang tidak akan pernah selesai, dan sepanjang hidup kita itu kita tidak akan pernah kudus sempurna, saudara. Tidak akan pernah kudus sempurna 100% ya. Jadi saudara, di dalam bagian ini saya akan berbicara sedikit tentang satu paham yang disebut dengan perfeksionisme. Dari kata perfect, sempurna. Nah, beberapa abad yang lampau, saudara, di Amerika itu muncul satu gerakan yang namanya perfeksionisme. Nah, mau tidak mau, beberapa gereja di Indonesia ini juga menganut paham ini. Apa itu perfeksionisme? Singkatnya seperti ini. Perfeksionisme adalah satu paham yang mengajarkan orang percaya, anak-anak Tuhan, itu dapat hidup sempurna tanpa dosa, saudara, di dalam dunia ini. Ya, betul-betul hidup sinless, tanpa dosa, sempurna di dalam hidup ini. Wah, siapa yang tidak kepingin, saudara, seperti ini? Tapi sayangnya, ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Nah, dari mana mereka memiliki paham seperti ini? Beberapa ayat yang disalah tafsir. Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus sempurna. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada perintah supaya kita hidup kudus. Nah, ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain banyak, saudara, tidak saya kutipkan. Ayat-ayat ini ditafsirkan, lihat, Tuhan berikan perintah, kita harus sempurna, kita harus kudus. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah ini, berarti kita itu bisa sempurna, bisa kudus 100% di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ini satu tafsiran yang keliru ya, saudara. Tuhan mengatakan kalimat ini bukan berarti kita itu bisa sempurna betul 100%, bukan berarti kita kudus 100%. Lalu apa artinya ayat ini? Ayat ini justru menunjukkan kita ini orang berdosa, saudara. Lihat, ini logika dari Herman Bavinck ya. Nasihat yang muncul sepanjang Alkitab dan khususnya di dalam surat-surat para rasul kepada gerejanya adalah bukti paling kuat bahwa mereka tidak ada satu detik pun mengajarkan satu teori ketidakberdosaan orang percaya, tetapi selalu menunjukkan kelemahan dan keberdosaan mereka. Jadi saudara ngerti, ayat itu, kuduslah kamu, sempurnalah kamu, itu bukan bukti, oh kita bisa sempurna loh, kita bisa kudus loh. Bukan. Ayat itu justru bukti paling kuat menunjukkan kita ini justru orang berdosa. Maka Tuhan suruh kita ini hidupnya kudus. Kita hidupnya disuruh sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ya, tapi ayat itu tidak mengatakan kamu bisa sempurna, kamu bisa kudus. Ya, jadi saudara, ajaran perfeksionisme ini adalah ajaran yang salah, saudara. Karena di dalam bagian firman Tuhan lain, firman Tuhan tidak mendukung pengajaran ini. Selain Tuhan Yesus, saudara, apakah ada contoh di dalam Alkitab orang yang bisa mencapai kesempurnaan tanpa dosa? Saudara silakan pilih siapa tokoh favorit Alkitab saudara, ya selain Tuhan Yesus ya, yang tidak berdosa. Paulus berdosa, tadi dia ngomong, apa yang jahat aku yang tidak mau lakukan, justru itu yang aku lakukan. Aku manusia celaka, kata Paulus. Abraham, bapak orang beriman, berdosa.
Daud, orang yang diperkenan Allah, jatuh dalam dosa. Petrus, rasul Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, pun pernah berdosa dengan luar biasa. Siapa saudara orang di dalam Alkitab selain Tuhan Yesus yang tidak berdosa? Tidak ada saudara. Maka ajaran perfeksionisme ini itu bukan ajaran Alkitab saudara. Lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 46 mengatakan, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Ya, ini juga sama berbicara penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan garis bawah ini. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, saudara. Selama kita hidup, kita pasti berdosa. Tidak ada perfeksionisme kita itu bisa murni tanpa dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 tadi yang kita baca. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Nah, saudara lihat ayat-ayat di dalam Alkitab semua menunjukkan kita ini orang berdosa. Tidak mungkin kita itu tanpa dosa sempurna 100%. Saudara, di dalam doa Tuhan Yesus ya, ini Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini doa yang tadi saya katakan, doa yang menguduskan kita. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah saudara, kalau manusia itu bisa mencapai tahap sempurna, sinless, ya, selama kita hidup. Nah untuk apa Tuhan Yesus itu mengajarkan kita doa seperti ini saudara? Doa ini adalah doa yang berlaku sepanjang umur kita saudara. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya karena kita tahu kita ini orang berdosa yang senantiasa berbuat salah kepada Tuhan. Maka kita diberikan perintah ampuni, Tuhan mengampuni kami. Ya, jadi saudara lihat, inilah kesalahan-kesalahan bahwa di dalam hidup kita, selama kita hidup, kita tidak mungkin akan sempurna di dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya nanti kita dipanggil Tuhan, baru kita masuk di dalam tahap yang namanya glorification. Ya, tapi glorification hari ini tidak kita bahas, nanti ini biasa masuk di dalam doktrin akhir zaman ketika kita dimuliakan bersama Tuhan. Nah saudara, saya ingin membahas tentang hasil pengudusan secara singkat. Ketika kita itu dikuduskan oleh Roh Kudus, ketika kita taat, apa sih hasilnya saudara dalam hidup kita? Pertama, akan muncul yang namanya buah roh. Galatia 5 ayat 22. Di situ ada 9 buah roh. Kasih, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, macam-macam. Ini adalah hasil pengudusan saudara. Yaitu boleh kita katakan yang kedua, hidup kita akan mengalami transformasi di dalam kehidupan. Orang yang dikuduskan pasti mengalami perubahan di dalam hidupnya. Tidak ada yang tidak berubah. Kalau orang tidak berubah ya berarti dia tidak mengalami proses pengudusan. Orang yang dikuduskan pasti mengalami perubahan. Ketiga, orang ini akan memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. 2 Timotius 2 ayat 20 mengatakan, ya jika orang menguduskan hidupnya, dia akan dipakai oleh Allah seperti perabot yang mulia. Ya, jadi ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Satu perubahan hidup, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan diri kita sendiri. Nah, mengakhiri materi kita, saya akan mengakhiri memberikan perbedaan pembenaran dengan pengudusan. Supaya kita semakin tahu, karena banyak orang bingung ini saudara. Lihat ya tabel ini. Pembenaran ini bicara masalah status. Pengudusan ini bicara tentang masalah kondisi kita. Pembenaran itu terjadi di luar diri kita. Karena Allah itu yang menyatakan diri benar. Kita seolah-olah tidak merasa perubahan apa-apa. Tetapi pengudusan itu terjadi di dalam diri kita. Di dalam roh kita, di dalam tubuh kita, kita merasakan ada satu perubahan di dalamnya. Ya, pembenaran itu hanya terjadi satu kali seumur hidup kita, tidak terulang-ulang, saudara. Tapi pengudusan ini terjadi sepanjang hidup kita sampai akhirnya nanti. Di dalam pembenaran kita pasif, Tuhan yang ketok palu, kita dinyatakan benar. Tetapi di dalam pengudusan kita harus aktif, kita harus menuntut diri. Di dalam pembenaran itu sekali terjadi sempurna,
Ya, artinya gini, ndak ada orang setengah benar setengah salah, ndak ada saudara. Orang itu entah benar entah salah. Kalau sudah dibenarkan Tuhan, pembenaran itu sempurna. Tetapi pengudusan itu kan nggak pernah sempurna. Kita jatuh bangun terus, tidak pernah sempurna selama kita hidup. Pembenaran itu tiap orang hasilnya sama. Nah, Tuhan yang berkarya membenarkan semua orang hasilnya sama. Tetapi pengudusan itu hasilnya berbeda-beda pada tiap orang. Tergantung ketaatan dia, tergantung kemauan dia, dan sebagainya. Ya, jadi saudara, inilah secara singkat ya tema kita hari ini tentang pengudusan, dan supaya kita semakin memahami karya Tuhan di dalam hidup kita. Oke, saya sampai di sini dulu.